Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHUM AWP, sebagai dosen pembimbing dan teman-teman peserta diskusi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan hidayahnya lah kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini, meskipun melalui virtual dalam mata kuliah tafsir muamalah. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang terkait dengan ayat-ayat tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Namun sebelum masuk pada pembahasan diskusi, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kami. Di antaranya Andi Nurul Fadia atau saya sendiri sebagai moderator, Andi Widayanti sebagai pemateri pertama, Amir Mujahid AR sebagai pemateri kedua. Baiklah, mungkin itu tadi beberapa pemateri kami. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama atas nama Andi Widayanti untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan sebagai pemateri pertama. Di sini kita akan membahas mengenai ayat-ayat tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj, dari kata akar kata nataja, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun prinsip-prinsip produksi, yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal, di mana prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau masyarakat. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami, di mana pada sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, di mana pada kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang luas. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan pada produsen atau stockholders saja, tetapi dapat juga masyarakat dalam keseluruhan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks, di mana pada masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Adapun faktor-faktor produksi, yang pertama, tanah, di mana dalam istilah tanah atau land ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi yang berasal atau tersedia di alam ini tanpa manusia, yang antara lainnya yaitu semacam tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik itu pertanian, perikanan maupun pertambangan. Yang kedua, tenaga kerja, di mana dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia atau labor bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya, akan tetapi lebih luas lagi yaitu human resource atau sumber daya manusia. Yang ketiga, modal.
Modal atau capital yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi, barang-barang serta jasa-jasa. Modal juga dapat mencakup arti uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor-faktor produksi lainnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua atas nama Amir Mujahid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk kemudian memaparkan apa yang menjadi poin materi dari kelompok kami. Adapun poin materi yang akan saya paparkan pertama yaitu mengenai poin distribusi. Kita berangkat daripada pengertian distribusi itu sendiri. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Ya mungkin teman-teman sederhananya dari pengertian distribusi itu adalah proses penyaluran barang atau jasa yang diproduksi yang mempunyai nilai guna agar bisa dihabiskan nilai gunanya. Nah, itu akan nanti dibahas di poin konsumsi yang bisa dihabiskan nilai gunanya oleh si konsumen. Ya mungkin sederhananya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan distribusi dalam Islam, yang pertama adalah tujuan dakwah, yang kedua adalah tujuan pendidikan, yang ketiga adalah tujuan sosial, dan terakhir adalah tujuan ekonomi. Nah, adapun pembagian distribusi dalam Islam, yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah warisan, dan yang ketiga yaitu larangan penimbunan. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin mengenai konsumsi. Ya, ini konsumsi sangat dalam halnya ekonomi itu tidak bisa lepas daripada proses produksi dan distribusi. Ya toh gunanya untuk apa barang atau jasa itu diciptakan kalau toh nyatanya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility, di mana utility ini adalah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Itu tadi sempat saya singgung di poin distribusi. Oke. Dalam Al-Quran terdapat 4 prinsip utama dalam ekonomi Islam yang disyaratkan. Prinsip utama dalam konsumsi yang pertama adalah hidup hemat dan tidak bermewah yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan hidup dan bukan pemuas kehidupan. Artinya ada batasan tertentu yang sudah kemudian ditegaskan dalam Islam agar tidak melampaui batas dalam halnya konsumsi. Yang kedua adalah implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Yang ketiga adalah penghapusan riba, dan terakhir adalah menjalankan usaha-usaha yang halal. Dari 4 prinsip demikian
terlihat model perilaku muslim dalam menyikapi harta. Dengan demikian dapat disimpulkan 3 karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. Yang pertama, ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik. Kedua adalah ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, dan ketiga adalah ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk. Nah, berangkat daripada 3 karakteristik perilaku ekonomi itu, kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa terkait konsumsi daripada barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen itu sangat bergantung pada tingkat keimanan dari seorang konsumen. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya bisa paparkan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab untuk masing-masing kelompok. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya di chat pribadi, dan masing-masing penanya diharapkan untuk menyebutkan nama, nomor absen, dan asal kelompok. Baik, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.